jajan satu atau makan telur satu, mana makanan yang lebih sehat? Telur. Telur. Makanan yang lebih sehat adalah telur, karena telur itu alami tanpa garam, gula dan lain-lain sebagainya. Oke, kenapa yang bertanya pada pagi hari ini? Karena materi kita pada hari ini akan berkaitan dengan makanan sehat. Kira-kira apa materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Materi kita keberagaman budaya bangsa bangsaku. Oke, kita kemarin minggu lalu mempelajari tema keberagaman budaya bangsaku. Hari ini kita akan berganti tema ya, yaitu makanan sehat dan bergizi. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai makanan sehat dan bergizi. Setelah kita mempelajari materi ini hari ini, yang akan kita dapat yaitu setelah kita mengamati gambar dan berdiskusi, kita akan mampu menjelaskan jenis zat gizi dan fungsinya bagi tubuh dalam bentuk tulisan. Yang kedua, setelah membaca nanti teks yang ringkas yaitu manfaat sarapan sehat, siswa mampu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Dan yang terakhir itu, setelah mencari informasi kalori dan tabel data menu makanan dan berdiskusi, kita siswa mampu menghitung dan membandingkan total gizi. Oke, itu akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita jauh masuk pada materi kita, Ibu dulu ingin salah satu dari kalian membaca teks yang Ibu kasih dan yang lain mendengarkan. Kepada anak kami, Febriani ke depan untuk membacakan teks. Sarapan sehat bagi tubuh. Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan pada pagi hari. Sebelum kita memulai aktivitas belajar di sekolah, sarapan sangat penting bagi anak-anak karena tubuh membutuhkan energi setelah beristirahat di malam hari. Makanannya yang kita makan saat sarapan haruslah makanan yang sehat dan mengandung gizi seimbang. Makanan gizi seimbang terdiri dari berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh. Pertama, karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi untuk agar kita tidak lemas. Contohnya adalah nasi, roti, atau jagung. Kedua, protein yang berguna sebagai zat pembangun untuk membangun pertumbuhan tubuh seperti telur, tempe, dan ikan. Ketiganya, vitamin dan mineral sebagai zat pengatur untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Contohnya adalah buah-buahan dan sayuran. Ada banyak manfaat yang kita dapatkan jika rutin sarapan sehat. Sarapan dan meningkatkan konsentrasi dan daya ingat saat mendengarkan penjelasan guru di kelas. Sebaliknya, anak yang sering melewatkan sarapan akan merasa lemas, pusing, dan sulit untuk berpikir dengan baik. Oleh karena itu, biasakanlah untuk selalu sarapan sehat setiap pagi agar tubuh kita selalu kuat dan siap menerima pelajaran di sekolah. Oke, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan kepada teman. Ibu akan menunjukkan sebuah gambar ya terkait dengan bacaan teman kita. Oke, terlihat? Terlihat. Tadi anak-anak ada banyak sekali suatu informasi yang kita dapat dalam teks bacaan teman kita, yaitu mengenai manfaat sarapan sehat bagi tubuh. Oke, nanti setelah kita mendengarkan yang dibacakan teman kita, Ibu akan mengajarkan kalian membuat peta pikiran, yaitu kita akan membuat seperti diagram atau satu kolom yang bisa kita tarik manfaat-manfaat dari apa yang kita baca. Yaitu yang pertama dulu judulnya yaitu manfaat sarapan sehat. Manfaat sarapan sehat bagi tubuh. Oke, di sini dibuat lintarannya. Nanti coba diikuti buku kalian ya. Oke, tadi kira-kira ada yang tahu nggak apa saja manfaat sarapan sehat? Ada yang tahu? Di sini buat manfaat. Oke, ada yang tahu apa saja manfaatnya tadi? Yaitu membantu kita konsentrasi. Oke, tulis ya, ikuti ya dalam buku konsentrasi. Baru yang keduanya tidak pusing, oke? Tidak pusing. Nah, selain manfaat, kita juga mendapat akibat dari tidak makan makanan sehat atau akibat tidak sarapan. Akibat tidak sarapan.
diwarnai atau segala macamnya. Oke, anak-anak, manfaat sarapan sehat bagi tubuh seperti yang belum tadi manfaatnya yaitu konsentrasi, tidak pusing. Dan selain itu juga kita mendapat akibat kalau kita tidak semakan. Kalau kita hanya makan jajan di pagi hari, mungkin dirasakan ya, yaitu yang pertama sakit perut, lemas, dan yang terakhir yaitu mengantuk. Itu dari akibat dan manfaat kalau tidak sarapan sehat. Mari kita harus diperhatikan dulu. Nah, di sini coba dilihat ini yaitu pola makanan sehat isi piringku. Coba dulu di buku kalian buat bentuk lingkaran besar. Ayo, buat lingkaran besar bagi menjadi 4. Ya, sudah. Tulis di sini ayam. Sudah. Dan tulis di sini nasi. Oke. Tulis di sini susu. Dan tulis di sini sayur. Sudah? Oke. Anak-anak, di isi piringku ini mengandung beberapa makanan yang mengandung zat gizi yang seimbang. Yang pertama yaitu adanya nasi. Dan ada juga ayam. Nah, ayam ini merupakan protein bagi tubuh kita untuk membantu proses pertumbuhan. Dan nasi itu termasuk yaitu karbohidrat yaitu sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Dan yang ketiga yaitu seperti susu dan sayuran ini yaitu vitamin dan mineral yang membuat atau mengatur zat untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit. Kira-kira tadi pagi di lingkaran ini anak-anak kami ada nggak yang sarapan dengan yang ibu buat dalam lingkaran ini? Tidak. Apa tadi sarapan kalian pagi? Cuma nasi. Oh berarti ada dong. Ini ada nasi. Sayur. Oh berarti luar biasa. Berarti kalian sudah makan makanan yang bergizi dan sehat karena nasi itu mengandung karbohidrat. Kira-kira bilang Bu, kira-kira karbohidrat itu apa ya Bu? Ada yang tahu karbohidrat itu apa? Tidak. Karbohidrat itu yaitu dia yang namanya nasi. Nah, kalau di motor, misalnya kita punya motor di rumah, yaitu dia bensin yang menjadi sumber bagi motor tersebut bisa berjalan. Ya, dan nasi juga sebagai sumber bagi tubuh kita supaya kita bisa sehat, bisa fokus, bisa bertumbuh dan mempunyai tenaga. Coba kalau kita tidak makan nasi, apa yang kita alami? Lemas, pusing, mengantuk, dan tidak fokus belajar. Oke, yang kedua yaitu protein. Protein tadi yaitu seperti telur, ikan, ayam, dan lain-lain. Protein ini yaitu sebagai pembangun supaya kita lebih bertumbuh, lebih sehat, yaitu tubuh kita semakin tinggi, pertumbuhan kita semakin berkembang. Oke. Mineral. Vitamin ini seperti bodyguard. Misalnya nih ya, kita ada di suatu tempat, kita mempunyai suatu bodyguard. Tahu apa bodyguard? Yang itu menjaga kita. Begitu juga dengan vitamin dan mineral ini, yaitu sebagai penjaga kita, yaitu pasukan pelindung bagi tubuh kita yang menahan dan menjaga tubuh kita dari serangan kuman dan penyakit seperti bodyguard yang menahan kita untuk tidak dicelakai oleh orang lain. Begitu juga dengan vitamin. Sampai di sini mengerti? Oke, kita lanjutkan ya. Ibu di sini akan membagi kelompok ya. Oke. Ini sudah ya. Ya. Kalian juga empat. Bisa sudah tahu sini. Sudah dekat. Empat. Empat. Ini tiga ada. Satu bagian sini. Yang dua bagian sedikit. Kakak sama ini. Kelompok dua. Kelompok tiga. Dan kelompok empat. Kira-kira yang dibagikan sama kalian itu apa ya? Di situ ada berupa angka, berupa gambar, di situ ada gambar ayam, gambar nasi, ikan, buah-buahan, dan sayuran. Oke, silakan berdiskusi dulu kepada teman-teman kalian. Diberi waktu sekitar 1 menit. Oke, sudah. Nah, diperhatikan yang di depan ya, sudah selesai berdiskusi. Halo. Hai. Jadi ada diperhatikan nanti, ibu akan kasih pertanyaannya. Jika tidak tahu berarti kalian tidak mendengarkan ibu. Oke, perhatikan. Di sini tadi kita telah belajar mengenai yaitu makanan sehat, makanan bergizi, karbohidrat, protein, mineral. Nah, di sini anak-anak di dalam makanan sehat tadi yang kita sebut itu mempunyai energinya masing-masing. Di dalam matematika, jumlah energi itu dihitung dalam satuan angka bernama kalori.
di dalam buku itu ada nggak di situ kalori? Ada. Ada yang namanya kalori, yaitu ada juga yang namanya protein. Oke, di sini tadi ibu bilang di baris pertama itu ada yang namanya menu makanan. Yaitu makanan ini termasuk makanan yang kita makan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu pada satu tempat terdapat yang namanya kalori. Kira-kira kalori itu apa? Nasi. Kalori itu jumlah dari yang kita makan, itu jumlah dari nasi itu 200 kalori. Kalori itu adalah satuan untuk mengatur seberapa besar energi atau bahan bakar yang masuk ke dalam tubuh kita dari makanan. Misalnya di bensin yaitu 1 liter. 1 liter harus masuk ke dalam motor. Minimal kalau perjalanan jauh itu harus 2 sampai 3 liter. Kita juga manusia yaitu mempunyai kalori tubuh, yaitu jumlah energi yang kita dapat dalam tubuh kita. Seperti nasi tadi kita mendapat 200 kalori. Sedangkan di satu butir telur kita mendapat berapa? 110 kalori. Benar, luar biasa. Nah, di sini adik-adik atau anak-anak, kita wajib kalau makan siang itu mempunyai yaitu 700 kalori. Supaya kita mempunyai 700 kalori, kira-kira apa saja yang bisa kita makan? Kira-kira di dalam tabel itu kandungan apa yang memiliki besar kalori? Yaitu nasi. Itu mempunyai kalori yang besar. Nah, kalau dilihat kalori yang paling rendah itu berapa? Telur. Kalori yang paling rendah? Buah pisang. Ada. Sayur. Betul. Sayur su berapa? 50 kalori. Yaitu sayur su 50 kalori. Oke, tadi ibu bilang minimal kita harus mempunyai 700 kalori. Ibu kasih tantangan ya di papan tulis, nanti siapa yang bisa dijualkan di papan tulis. Di sini. Atau ada yang bisa menulis langsung biar bisa. Ada yang berani? Ada? Yang siapa yang maju? Angkat tangan. Oke, satu-satu dulu ya, kita mulai dari yang satu minggu. Siapa namanya? Oke, tulis di situ satu kalkulasi berarti 200 ditambah 110 ditambah lagi 150. Kira-kira kamu bisa menjumlahkan berapa semua? Oke, kira-kira teman kita menjawab benar? Berikan tepuk tangan. Berarti ini sangat pintar ya, luar biasa. Dia bisa menjumlahkan langsung 3, yaitu 200 ditambah 110 ditambah 150 yaitu 460. Berarti kalau kita makan langsung satu mangkuk nasi ditambah 1 butir telur dan 1 gelas susu, yaitu sebesar 460. Kira-kira dari yang ibu sebut tadi 700, berapa lagi kita kurang? 240 lagi harus kita cari. Oke, kira-kira untuk menutupi ya 460 ini bisa bersanding dengan 700 atau kurang lebih. Apalagi yang perlu kita konsumsi biar tercapai 700? Apa? Oke, tempe ya 120. Ada bisa menjelaskan 160 tambah 120? Ada? Oke, Jessica ke depan. Oke, kira-kira hitungan kita ini sesuai? Benar. Oke, berikan tepuk tangan. Wow, luar biasa ya, sangat pintar dan hebat. Selain kalian juga bisa mengenai makanan saya, kalian juga pintar untuk pertambahan, yaitu 580. Berarti kita sudah mendekati angka 700. Meski tidak pas 700, minimal kita bisa mendekati angka 700. Kalau misalnya hanya nasi saja, maka kita masih 200 kalori. Luar biasa, anak-anak ibu sangat pintar. Oke, setelah kita membahas beberapa materi makanan siang pada hari ini dan mengenai kalori dan gizi, protein, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan berdiri. Kenapa sih makanan yang sehat itu rata-rata rasanya pahit atau apa? Kayak sayur, kenapa nggak dibikin halus? Kayak permen
berlahap seperti permen. Nah, kenapa? Yaitu jawabannya sayur itu kenapa pahit? Karena rasanya itu alami. Nah, sayur itu tanpa tambahan gula buatan. Habis itu makanannya rasa tidak semanis permen, tapi rasa manis di permen itu justru bisa bikin apa? Nah, sakit gigi berlubang. Nah, itu. Kalau misalnya semua yang kita makan itu manis, sayur juga manis, permen juga manis, apalagi kalau sayur itu sama dengan manisnya permen, maka gigi kita busuk. Mau sama dengan giginya busuk? Tidak. Mau sakit gigi? Tidak. Nah, itu akan membuat kita sakit. Sayur mungkin awalnya terasa pahit di lidah mungkinnya, tapi kalau dimasak dengan benar rasanya enak kok. Dan yang paling penting sayur bikin tubuh kita menjadi kuat dan gampang masak. Sakit, misalnya seperti sayur sop, misalnya wortel, sayur putih itu enak kok kalau dibuat menjadi sayur. Kalau dimasaknya dengan halus, ditambah dengan garam secukupnya dan disesuaikan, maka itu tidak pahit. Oke, nanti dicoba di rumah ya. Siapa di sini yang suka makan sayur? Oke, kira-kira kalian suka sayur apa? Sayur putih. Sayur kangkung. Kangkung. Pepaya. Sayur merah. Iya, oke. Ibu sudah menjawab. Ada yang lagi yang memberikan pertanyaan? Ada. Oke, silakan berdiri. Kalau kita malas makan sayur dan buah, apa yang bakal terjadi sama tubuh kita, Bu? Oke, pertanyaannya apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita tidak makan sayur? Kira-kira ada yang tahu apa kira-kira yang terjadi pada tubuh kita kalau tidak makan sayur? Ada? Apa? Sakit. Oke, luar biasa. Pintar. Berikan tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, di sini buah dan sayur itu sebagai pasukan penjaga tubuh kita. Seperti yang aku bilang tadi, yaitu misalnya kita memiliki bodyguard, maka bodyguard itu yang melindungi kita. Begitu juga dengan sayur. Sayur ini sebagai pasukan penjaga di dalam tubuh kita. Kalau kita makan buah malas, makan buah dan sayur itu, maka pasukan penjaganya jadi sedikit. Mau kalian misalnya ada nih pencopet, maka bodyguard kita ada satu, sedangkan pencopet itu ada 5, maka kita akan kalah. Sama dengan sayur. Misalnya di penjaga tubuh kita tinggal 1, sedangkan kita malas makan sayur, maka tubuh kita akan menjadi turun drastis kesehatannya karena penjaga tubuh kita berkurang. Maka kita gampang terserang penyakit. Nah, penyakit seperti flu, sariawan atau susah buat air besar itu sembeli. Pernah ada, Bu? Ada. Ada. Itu yang menyebabkan kita sakit, yaitu kita malas makan sayur dan buah. Mungkin anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak ibu di sini, sukanya itu makan daging saja, sukanya makan cabai-cabean, sukanya makan indomie. Nah, sukanya pasti makan jajan-jajan. Pasti ya kan, benar? Benar. Ya, boleh. Ibu tidak larang. Itu juga suatu makanan yang bisa kita konsumsi. Tapi kita harus menjaga keseimbangan makanan kita. Ya, anak kami, kita harus menjaga makanan seimbang supaya gizi kita tetap utuh di dalam tubuh kita. Oke, setelah kalian bertanya, berikan dulu apa buat teman kita yang bertanya. Bertanya. Oke, di sini ibu akan bertanya. Didengarkan ya pertanyaan ibu. Anak-anak, jika kalian diberikan uang jajan nih dari rumah oleh orang tua untuk membeli menu makanan siang, bagaimana cara kalian memilih makanan yang sehat, tahu manfaatnya untuk tubuh dan memastikan harga yang pas dengan uang kalian? Kira-kira dari pertanyaan ibu ada yang bisa menjawab? Ada. Oke, Yosef, silakan berdiri. Didengarkan ya jawaban teman kita. Pertama, saya akan hitung keluarganya, Bu. Kalau uang saya 5.000, saya harus memiliki kombinasi makanan yang pas atau kurang dari itu supaya tidak kurang uangnya. Kedua, saya tidak mau cuma beli jajan kemasan. Saya akan pilih nasi untuk memberi energi, lauk pauk seperti telur untuk perempuan, dan sayuran supaya badan saya punya vitamin dan tidak gampang sakit. Oke, berikan tepuk tangan. Jawaban yang sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Ayo. Oke, jawaban teman kita Yosef itu yang pertama, yaitu ya kita akan belum itu harganya. Misalnya nih ya, kita dikasih uang jajan 5.000, sedangkan di kantin itu mungkin ada yang 10.000. Nggak mungkin kita membeli yang 10.000 sedangkan uang kita 5.000. Kita pastikan dulu nasi ini berapa ya, sayur ini berapa ya, biar uang kita cukup. Terus kita juga harus memilih kombinasi makanan yang pas supaya nanti uangnya tidak kurang. Terus misalnya nih kita tidak hanya membeli jajan kemasan seperti jajan-jajanan yang 500, hanya itu saja kita beli yang 5.000 itu jadi banyak. Jadi harus kita bagi. Misalnya nih kita beli dulu jajanan 1,
kita beli lagi nasi, misalnya di warung kita dia menjual nasi harganya 2.000 kecil-kecil, meski kecil-kecil setidaknya ada karbohidratnya yang membantu tubuh kita menjadi sehat. Misalnya juga ada seperti telur, misalnya di kantin itu ada telurnya yaitu 2.000, maka kita beli berarti nasi 2.000, telur 2.000, jajan 1.000, jadi berapa semuanya? 5.000. Iya betul, 5.000, maka uang kita cukup. Oke, dan kita juga membeli makanan yang seimbang dengan kombinasi yang pas dengan uang dan juga untuk kesehatan kita. Oke, dari yang Ibu sampaikan ini ada satu pertanyaan, yaitu setelah kita belajar pada pagi hari ini, apa janji kalian untuk diri sendiri kalau jajan di kantin atau di rumah? Apa janji kalian? Kira-kira apa? Mengurangi beli permen. Mengurangi beli permen. Setelah itu Belajar makan sayur sedikit-sedikit. oke, mau belajar makan sayur sedikit demi sedikit. Setelah itu Kalau jajan tidak bersih dan sehat. oke, kalau mau jajan pilih yang bersih dan sehat. Perhatikan ya anak-anak kami, di kulit jajan itu ada yang namanya tanggal. Coba diperhatikan, misalnya ditulis di situ 280226, maka itu sudah expired, tidak bisa dimakan lagi. Kadang-kadang orang kantin itu mungkin tidak tahu ya kalau itu sudah expired, maka anak-anak kami harus pintar. Dilihat dulu jajan ini sudah expired. Dari materi kita hari ini, apa kesimpulan? Ada yang bisa membuat kita satu kesimpulan? Ada? Oke, silakan Mbak Jessica. Oke, sebelum si Jessica dulu berbicara, diperhatikan ya, kesimpulan ini adalah kesimpulan dari seluruh materi kita dari A sampai Z. Oke, didengarkan ya. Oke, silakan Jessica. Kesimpulan, makanan sehat dan bergizi mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Memiliki 3 manfaat utama. 1. Sebagai sumber energi. 2. Membantu pertumbuhan. 3. Menjaga ketebalan tubuh. Oke, berikan tepuk tangan. Ini loh anak-anak, perhatikan. Setelah kita menonton semua materi itu, kita harus juga bisa pintar membuat kesimpulan. Seperti yang dibuat oleh kita Jessica, jangan hanya mendengar, masih kupikir lalu keluar kupikir. Dan itu tidak benar, harus membuat kesimpulan dan kita juga harus mempelajari itu dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kesimpulan teman kita si Jessica tadi yaitu apa katanya? Makanan sehat dan bergizi mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dan memiliki 3 manfaat. Tadi yang manfaat pertama yaitu sumber energi, ya benar. Sumber energi yaitu memberi tenaga untuk belajar, bermain, dan beraktivitas. Yang kedua yaitu membantu masa pertumbuhan, yaitu membantu tubuh bertambah tinggi, besar, dan kuat. Dan yang ketiga yaitu menjaga kekebalan tubuh, yaitu agar tidak mudah terserap penyakit. Yang intinya yaitu makanan sehat itu membuat tubuh kita cerdas, kuat, dan tidak mudah sakit. Itu adalah kesimpulan materi kita pada hari ini. Kira-kira nih Ibu akan buat kuis. Kuisnya ini ada hadiah. Siapa yang mau menjawab? Ini ada di gambar-gambar itu. Misalnya nih, ini mengenai makanan dulu ya. Saya berbentuk panjang dan warna kulit saya hijau dan warna dalamnya yaitu kuning, mempunyai biji. Apakah saya? Betul, benar deh. Pepaya itu panjang, bulat, warnanya hijau, lalu dia warna kuning, dalamnya memiliki biji-biji yang itu ini digambar. Oke. Satu hadiah untuk si Jessica. Oke, kasih lagi ya. Oke. Saya kadang disukai, kadang tidak disukai. Saya berbentuk panjang, warna kulit saya warna orange atau merah berikutnya. Si Jessica yang duluan ya. Oke, anak-anak Ibu di kelas ini sangat luar biasa dan kita pintar. Nanti di minggu depan mungkin kita akan memberikan kuis kembali bagi teman-teman kita yang sudah menjawab pertanyaan ini dengan benar. Oke, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, Ibu akan berikan tugas, silakan dicatat ya. Tugas pertama, 1 mangkok sama dengan berapa protein? Kasih tanda tanya berapa di sana. 1 mangkok nasi berapakah proteinnya? 1 mangkok nasi berapakah proteinnya? Oke, lanjut. Golongkan dan tergolong makanan sehat dan tidak sehat. Jadi golongkan 1 makanan sehat dan 1 makanan tidak sehat.
Sebelum anak-anak kami dan kita mengakhiri materi kita pada hari ini, kita akan mengakhirinya dalam doa. Siapa yang mau kita dalam doa? Oke, Jessica silakan ke depan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi hari ini kurang sebanyak 3 ya. Oke, demikian materi kita pada hari ini mengenai makanan sehat. Di rumah nanti coba diulang lagi dan coba dipelajari lagi apa makanan sehat, apa yang perlu kita konsumsi buat tubuh kita lebih sehat lagi. Dan sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.